Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya Dian Asta Yudo Pratama atau biasa dipanggil Yudo akan mempresentasikan jurnal reading saya terkait dengan bidang kedokteran mata dan penyakit mata. Sebelumnya saya akan izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat. Saya akan presentasi terkait dengan jurnal reading dengan pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Diah Aryani Perwitasari, SSI, MSI, Apoteker. Saya mengambil judul jurnal yaitu Nutrition and Dry Age, yang mana jurnal ini adalah jurnal systematic review. Jurnalnya peneliti yaitu Isabel Signes Soler dan Jaime Javaloi Istan yang dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2019 oleh Universidad de Valencia, Spanyol. Oke, abstraknya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dan metode. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi bukti klinis dalam literatur tentang hubungan antara nutrisi atau suplemen makanan dengan sindrom mata kering atau dry eye. Tinjauan sistematis ini dilakukan setelah memilih deskriptor dari DICS dan MESH menggunakan database elektronik yaitu PubMed, Cochrane, dan Embase untuk kata-kata diet, makanan, nutrisi, dan sindrom mata kering atau sindrom dry eye, yang mana muncul dalam judul, abstrak, atau kata-kata kunci yang saya lihat dan saya cari. Dan makalah yang saya cari adalah makalah yang diterbitkan dalam bahasa apapun selama 10 tahun terakhir. Dan pada jurnal ini menggunakan sistem penilaian mengenai bukti ilmiah, yaitu grade yang telah diterapkan pada semua naskah yang terpilih. Masuk ke abstrak, yaitu hasil. Hanya 17 makalah yang dianggap relevan untuk ulasan penelitian ini, yang mempertimbangkan kriteria pencarian yang tadi sudah saya sebutkan dengan fitur utama dari studi yang diterbitkan dan telah diringkas dalam 2 tabel yang nanti akan saya jelaskan. Untuk kesimpulannya, pada abstrak dikatakan bahwasanya penggunaan omega 3 poliunsaturasi yang dikonsumsi sebagai makanan atau sebagai suplemen makanan muncul sebagai elemen yang paling sering dianalisis. Omega 3 memberikan tingkat ilmiah terbesar, bukti tentang kegunaannya sebagai koadjuvan dalam pengelolaan mata kering. Bukti ilmiah dalam taraf tingkat moderat atau sedang mendukung penggunaannya sebagai alat yang bermanfaat dalam pengobatan sindrom mata kering. Namun, perlu kita tahu bahwasanya tidak dapat menentukan dosis yang tepat untuk mencapai manfaat klinis ini. Oke, kita masuk ke jurnal. Introduction atau introduksinya, pendahuluan terkait dengan oftalmologis dan optometris sebagai profesional kesehatan menerima konsultasi dalam jumlah besar pasien yang terkena penyakit sindrom mata kering. Nah, apa sih sindrom mata kering itu? Sindrom mata kering dipahami sebagai serangkaian kondisi yang mengarah pada perubahan fungsi air mata atau film air mata, bisa karena defisit, bisa karena perubahan komposisi, bisa karena penguapan yang berlebihan. Gejala yang paling sering muncul adalah sensasi gatal di mata dan matanya kering.
sudah ada perawatan medis terkait dengan sindrom mata kering atau sindrom dry eye, yang mana termasuk terapi skala yang berkisar dari penggunaan pelumas dan suplemen air mata yang digunakan secara berangsur-angsur. Oke. Lanjut. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dry eye syndrome? Yang pertama adalah penggunaan layar komputer yang terus-menerus. Yang kedua adalah wanita yang menopause atau yang sudah tidak menstruasi. Yang ketiga adalah pembedahan refraktif yang dilakukan dengan menggunakan laser. Yang keempat adalah perawatan topikal berkepanjangan yang diresepkan setelah operasi intraokuler. Pedoman internasional terkait perawatan mata kering dan disfungsi dari kelenjar meibomian menganggap bahwa pengobatan harus didasarkan pada diagnosis banding. Jadi tidak semata-mata, oh ini mata kering disebabkan karena memang kekurangan pelumas atau memang penguapan yang berlebihan. Tapi kita harus tahu apa ada diagnosis banding lainnya. Misalnya, kalau memang itu benar-benar terjadi penguapan yang berlebihan. Tetapi kalau misalnya infeksi, ya pengobatannya jadi berbeda. Yang selanjutnya yaitu adalah pedoman internasional terkait dengan manajemen bedah yang diterapkan apabila terdapat kasus yang resisten terhadap perawatan medis dan yang termasuk oklusi atau sumbatan permanen pada saluran lacrimalis, saluran air mata. Namun, efektivitasnya bergantung pada langkah-langkah higienis dan perubahan lingkungan yang juga telah ditunjukkan dapat melambatkan penguapan film air mata, seperti penggunaan kacamata, penggunaan pelembab, dan yang lain-lain. Lanjut, kontribusi nutrisi tertentu dalam pencegahan dan penata laksanaan sindrom mata kering menjadi subjek pada banyak penelitian dan minat industri farmasi saat ini. Diketahui bahwasannya kekurangan nutrisi utama yang dimiliki telah dikaitkan dengan kekurangan vitamin A dan telah dilaporkan dalam berbagai publikasi bahwa penggunaan suplemen makanan yang mengandung asam lemak omega 3 poliunsaturasi atau omega 6 dapat meningkatkan kualitas film air mata dan merupakan faktor protektif terhadap dry eye. Nah, kurangnya protokol yang didefinisikan dengan baik untuk mengatur penggunaan zat-zat ini mencerminkan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan tentang keefektifan dan keabsahan produk ini. Dan kami telah melakukan tinjauan mendalam, menyusun informasi yang dipublikasikan pada topik selama 10 tahun terakhir ini, serta mengklasifikasikan kesimpulan sebagai evidence-based. Oke, pada penelitian ini kita tahu desain penelitiannya yaitu systematic review dan meta-analisis. Kami melakukan tinjauan literatur sistematis tentang efek diet dan penggunaan suplemen makanan pada sekresi lakrimal dan pada perjalanan klinis pasien dengan dry eye syndrome. Oke, desain terkait dengan penelitian ini memiliki kriteria inklusi. Yang pertama, studi ini harus pada manusia, bukan pada hewan. Yang kedua, satu variabel untuk kuantifikasi efek seperti robekan film break time atau break dan tes Germer, osmolaritas dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah studi eksperimental pada manusia yang dievaluasi terkait efek nutrisi atau diet. Yang selanjutnya hanya meta-analisis atau systematic review saja, dan juga literatur yang terkontrol, dan juga ada
suplemen nutrisi pada pasien dengan sindrom mata kering. Dan kriteria eksklusinya adalah yang pertama, artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi di atas. Pasien dalam perawatan dengan obat topikal atau sistemik yang dapat mengubah sekresi atau keadaan film air mata. Jadi nanti menjadi bias ya. Oke. Yang selanjutnya adalah studi di mana ada bukti bahwa pasien menggunakan obat-obatan yang dapat memodifikasi produksi air mata seperti antikolinergik, ansiolitik, antidepresan, bronkodilator, antihistamin, dekongestan, dan antihipertensi. Jadi obat-obatan tersebut dapat memodifikasi produksi air mata. Oke, untuk strategi pencariannya yaitu dilakukan di Medline, Cochrane Central Register of Control Trial, dan Embase, serta dengan membaca daftar pustaka yang disediakan oleh ulasan beberapa artikel, meta-analisis, dan artikel relevan asli di publikasi utama dengan deskriptor DECS, MESH, dan Cina HL dengan the Boolean operator or NN. Lalu selanjutnya melakukan pencarian oleh deskriptor atau frasa terkontrol yang memungkinkan hasil yang tepat dapat diperoleh sesuai dengan kepentingan pencarian dan pengurangan jumlah karya yang tidak relevan. Dari pencarian istilah yang menggunakan MESH tadi, menggambarkan objek yang menarik para deskriptor dengan kata kunci diet, makanan, dan nutrisi. Ditemukan yang termasuk suplemen makanan, vitamin kompleks, dengan istilah MESH untuk mata kering atau sindrom mata kering. Nah, termasuk juga keratokonjungtivitis sika, sindrom Sjogren, dan xerophthalmia yang merupakan penyakit pada mata yang nantinya berefek pada mata kering. Dalam pencarian dengan kosakata, beberapa artikel ditemukan dengan istilah asam lemak. Namun, karena asam lemak pada pencarian di bawah ini termasuk pada makanan dan pencarian hasil nutrisi akan sama jika hanya deskriptornya diet, maka digunakan istilah makanan, nutrisi, dan sindrom mata kering yang kita padukan menjadi satu. Daftar pustaka mengacu pada suatu tinjauan sistematis dan meta-analisis yang digunakan untuk menyelesaikan pencarian sistematis. Pemilihan artikel dilakukan untuk menganalisis judul, diikuti oleh pembacaan abstrak untuk mengidentifikasi sepenuhnya, dan disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Evaluasi independen dilakukan oleh kedua pengulas tentang kualitas studi, di mana desain dan keberadaan bias ini dinilai. Mengenai desain, 3 komponen penting diberi skor secara terpisah. Yang pertama yaitu pengacakan, desain double blind, dan deskripsi kerugian selama tindak lanjut. Scottish Intercollegiate Guideline Network atau SIGN adalah sistem penilaian kualitas studi ilmiah. Dari skala ini, hanya artikel dengan nilai bukti 1++ atau 1+ dan 1- dipilih untuk ulasan kami. Oke, untuk hasil penelitian ini, yang pertama kita peneliti mengidentifikasi dan mendapatkan 55 database dan 3 tambahan database. Setelah setelah dicari, itu lalu kita screening. Lalu peneliti screening sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, terpilihlah 22 artikel. Dan ketika kita cek lebih mendalam, akhirnya dieksklusi lagi setelah di screening yang kedua dan menghasilkan 20 studi atau 20 penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
Dan setelah kita cek lagi, bahwasanya yang diinklusi hanyalah penelitian kuantitatif. Dari total 36, hanya 2 saja yang merupakan penelitian kuantitatif dengan sintetis meta-analisis. 55 referensi ditemukan antara tahun 2007 hingga 2017. Dari jumlah tersebut, 22-nya dibuang atau dieksklusi setelah membaca judul karena mereka tidak relevan. Yang pertama, objek penelitiannya ternyata mulut kering bukan mata kering. Itu sebanyak 10 referensi. Yang kedua, yaitu dia mempelajari efek diet dengan obat. Itu 6 referensi. Yang ketiga adalah mengacu pada defisit nutrisi yang parah, yaitu 5 referensi. Dan yang terakhir, 1 referensi adalah pasien dengan bedah refraktif kornea atau LASIK. Abstrak yang diterbitkan untuk 33 kutipan yang tersisa lalu dibaca. Setelah itu 16 studi lainnya dibuang karena yang pertama desainnya tidak sesuai, tujuan penelitiannya berbeda, penelitiannya tidak membuktikan efek diet pada mata kering tetapi malah menguji efek pelumas matanya. Yang selanjutnya, laporan tidak membuktikan efek diet tetapi menguji efek dari jenis obat lain. Yang selanjutnya, uji klinis sedang dilakukan pada pasien dengan masalah mata kering dan faktor iritasi lainnya. Lanjut, bahwasannya selain itu melakukan pencarian reguler di PubMed menggunakan kata kunci tadi, nutrisi, vitamin, antioksidan dalam kombinasi dengan mata kering, sindrom Sjögren, dan sindrom mata kering, dan kami akhirnya menemukan 3 artikel lagi yang memenuhi kriteria inklusi kami. Nah, ini ada sumber pustaka pencarian lainnya dari kami, yaitu menggunakan Sentral, BDCRS, dan CDSR. Oke, di Sentral 9 artikel ditemukan terkait dengan kontrol clinical trial. Dari jumlah tersebut 3 dibuang karena yang pertama mempelajari efek suplemen pada mata kering setelah dioperasi, itu sebanyak 12 artikel. Yang kedua, mempelajari efek suplemen pada mata kering setelah memakai lensa kotak, itu sebanyak 6 artikel. Yang ketiga, tujuan penelitian berbeda dari yang telah ditentukan untuk ulasan ini, yakni mempelajari keberadaan komorbid pada sindrom mata kering, yaitu 2 artikel. Di mana totalnya yaitu 20 artikel dibaca dan dianalisis, 12-nya berhubungan dengan RCT, yang 6 dengan tinjauan bibliografi sistematis, dan yang kedua artikel adalah meta-analisis. Secara khusus, strategi pencarian adalah Meibomian glands metabolism, MES, or Meibomian glands or pathology. Menggunakan MES, or Meibomian glands or physiopathology. Menggunakan MES, or Meibomian glands or secretion. Menggunakan MES, or Meibomian glands or therapy. Menggunakan MES, and diet, food and nutrition. Menggunakan MES, and 2007 6, 20, PIDET, dan seterusnya. Akhirnya kita menemukan 6 artikel ditemukan. Yang pertama, 1 penelitian dibuang dengan alasan penelitian tersebut untuk mempelajari efek terapi kombinasi antara suplemen, nutrisi, air mata, dan kebersihan mata. 2 penelitian telah terdeteksi dalam pencarian sebelumnya, jadi dieksklusif. Dan 1 penelitian karena tujuan penelitian berbeda dari tujuan ulasan ini. Oke, kita masuk ke diskusi bahwasanya polyunsaturated fatty acid omega 3 dan omega 6 dilaporkan telah memiliki dampak-dampak pada
sindrom mata kering. Asam lemak omega 3 dan omega 6 adalah kelompok long chain polyunsaturated fatty acid. MGD menyebabkan sekresi yang tidak memadai dan tidak berfungsinya lipid yang menyebabkan evaporasi berlebihan pada orang dengan sindrom dry eye. Evaporasi dry eye atau ED yaitu adalah kondisi peningkatan penguapan air mata akibat ketidakstabilan lapisan minyak atau lipid di air mata. Diskusi ini tentang terkait dengan long chain polyinsaturasi fatty acid, yaitu molekul yang dibentuk oleh gugus karboksil dan variabel rantai karbon panjang. Asam alfa linoleat atau ALA adalah prekursor dari asam eicosapentaenoat atau EPA dan asam docosahexaenate DHA, yang mana asam lemak omega 3 ditemukan dalam berbagai makanan, yaitu minyak ikan, kerang, juga dalam makanan nabati seperti selada, rumput laut, stroberi, mentimun, kubis, almond, dan kacang-kacangan. Selain itu, komponen yang utama dari polyunsaturated fatty acid of the omega 3 group, yaitu asam linoleic atau LA, adalah prekursor asam linoleat GLA, dan keduanya adalah konstituen utama dari kelompok omega 6. Yang pertama menunjukkan bahwa penyumbatan saluran sekresi kelenjar meibum oleh meibum yang bekas terlibat dalam patogenesis evaporatif dry eye dengan pengurangan yang signifikan dalam lipid layer of the tear film. Seharusnya kenaikan dalam asam lemak omega 3 dalam meibum tersebut akan melikuidasi sekresi pada tubuh, membuatnya sulit untuk memblokir kelenjar dari saluran sekretory dan memungkinkan stabilitas yang lebih besar dari film air mata. Nah, dua hipotesis ini mendasari terkait dengan evaporasi dry eye, yakni kadar MGD yang dikaitkan dengan asam lemak omega 3. Namun penelitian terbaru yang dipublikasikan mengenai ketebalan TFLL in vivo menunjukkan bahwa ketebalan TFLL tidak meningkatkan TFBUT atau menurunkan laju penipisan yang sebagian besar disebabkan oleh penguapan. Untuk subjek normal pada pasien muda dan tua dan pasien dengan mata kering, tidak ada korelasi antara ketebalan TFLL dan TFBUT. Yang selanjutnya, efek dengan minyak zaitun non omega 3 itu sama sebenarnya. Asam lemak omega 3 meningkatkan TBUT dengan mengizinkan sekresi kelenjar meibum. Selanjutnya, meningkatnya sel-sel inflamasi itu dapat diatasi dengan menggunakan omega 3 yang mana sifatnya adalah anti-inflamasi. Karya lain memberikan bukti efek menguntungkan dari suplementasi dengan omega 6 di pengelolaan dry eye. Yang selanjutnya, tingkat mediator inflamasi interleukin 1, interleukin 6, interleukin 10 secara signifikan lebih rendah pada film air mata. Peran keseimbangan dalam hubungan antara asam lemak omega 3 dan omega 6 tetap masih kontroversi sampai sekarang. Meskipun ada keterbatasan penting dari studi retrospektif ini, sebuah laporan dengan sampel populasi yang sangat besar, yakni 32.470 wanita yang menunjukkan prevalensi dry eye yang secara signifikan lebih rendah pada wanita yang mengkonsumsi lebih dari 6 porsi tuna per minggu dibandingkan orang lain di mana asupannya kurang dari 2 porsi per minggu. Nah, ini yang menjadikan penelitian ini, apakah benar ya konsumsi minyak ikan yang tergabung pada tuna itu bisa menurunkan dry eye. Hasil yang diperoleh dalam beberapa studi yang dianalisis mendukung hipotesis bahwa kontribusi asam lemak omega 3 akan memiliki efek menguntungkan pada air mata. Tapi tidak demikian pada beberapa penelitian yang mana banyak pada produksi air mata. Dan tidak ada perbedaan signifikan dalam tes Kirmer atau tes tes air mata ya.
yang dilakukan dengan anestesi antara pasien yang dirawat dibandingkan dengan pasien yang menerima placebo saja. Perlu dicatat bahwasanya ada perbedaan yang signifikan dalam persiapan komposisi yang mengandung asam lemak omega 3, yang mana asupan jumlah ikan berminyak dalam jumlah yang cukup untuk memberikan jumlah yang diinginkan bisa menyebabkan toksisitas logam berat. Detoksifikasi minyak ikan saat menyiapkan suplemen diet dilakukan dengan penambahan alkohol, tetapi ini juga dapat menyebabkan perubahan molekul trigliserid yang menyebabkan kapasitas penyerapan jauh lebih terbatas pada tingkat khusus. Jadi sebenarnya minyak ikan ini juga bermasalah karena biar cukup awet juga ditambahkan beberapa zat-zat yang mana dia menyebabkan toksisitas. Seperti itu. Penulis meta-analisis yang dikembangkan dengan baik tentang peran yang dimainkan oleh suplemen dengan omega 3 dan omega 6 menyarankan penggunaan zat ini yang bermanfaat dalam pengelolaan dry age dengan cara mengurangi respon peradangan. Jadi hanya masuk ke jalur respon antiinflamasinya yang mengalih-alih untuk meningkatkan kualitas atau stabilitas film air mata. Paper diterbitkan kemudian tampaknya menunjukkan manfaat yang jelas dalam kualitas film air. Diskusi yang selanjutnya yaitu suplemen nutrisi telah digunakan berkali-kali dan direkomendasikan, namun tanpa dasar ilmiah apapun yang dilakukan oleh para farmasi, industri makanan, dan yang lain-lain. Niscaya ini membatasi kredibilitas yang diberikan dokter untuk jenis terapi ini dan karena alasan apapun dokter itu meresepnya. Volume dan kualitas film air mata tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi di sisi lain ada perbaikan secara statistik yang signifikan setelah asupan oral omega 3. Ada beberapa artikel yang melaporkan konsentrasi omega 3 dan omega 6 dalam plasma, sel darah merah, dan sekresi meibomian. Namun, hampir tidak ada penelitian yang secara ilmiah memperlakukan zat-zat ini sebagai obat dengan indikasi yang benar untuk patologi atau penyakit pada permukaan mata yang diobati, baik farmakokinetiknya, yaitu bioavailabilitasnya, therapeutic range-nya, dan lain-lain, dan tingkat farmakodinamik, mekanisme pengobatannya yang bertindak pada tingkat permukaan okuler, dosis, respon, curve, dan yang lainnya. Dalam hal ini tidak mungkin memiliki cukup bukti tentang dosis ideal dan kisaran terapi yang cocok untuk penggunaan asam lemak ini pada pengobatan dry age. Diskusi dan saran pada jurnal ini, kontribusi utama dari tinsuan saat ini adalah untuk menunjukkan kesulitan yang ditemukan di saat melakukan uji klinis. Sarannya yaitu analisis yang lebih besar dan dirancang dengan lebih baik dengan senyawa yang terisolasi dari perspektif farmakologis akan menambah pengetahuan kita tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan dosis dan potensi manfaat zat ini. Oke, kita masuk ke jurnal reading, yaitu critical appraisal. Identitas jurnal, yaitu judulnya Nutrition and Dry Age dengan desain a systematic review. Penelitinya atau penulisnya Isabel Signes-Soler, Jaime Javalov-Estein, diterbitkan pada Januari 2019 di Universidad de Valencia, Spanyol. PICO atau analisis PICO, yang pertama P adalah patient, yaitu pasien dewasa dengan dry age syndrome. Comparisonnya yaitu interventionnya adalah penggunaan omega 3 poliunsaturasi dan omega 6 serta suplemen lainnya. Comparisonnya yaitu placebo, dan outcome-nya adalah permasalahan dry age syndrome yang teratasi. Masuk pertanyaan pertama, yaitu did the review address a clearly focused question? Pada jurnal ini telah disebutkan secara detail populasinya berapa, intervensinya bagaimana, outcome-nya bagaimana yang digunakan dalam penelitian ini. Address the review question, yaitu apakah terdapat bukti klinis dalam literatur tentang hubungan antara nutrisi atau suplemen makanan dengan sindrom mata kering.
Nah, ini ada jawabannya, yaitu penggunaan asam lemak tak jenuh ganda omega 3 diambil dalam makanan atau sebagai suplemen makanan muncul sebagai elemen yang paling banyak dianalisis. Omega 3 menyediakan tingkat ilmiah terbesar tentang bukti kegunaannya sebagai koadjuvan dalam pengelolaan mata kering. If an appropriate study design, kami telah melakukan tinjauan literatur sistematis tentang efek diet dan suplemen makanan pada sekresi lakrimal dan pada perjalanan klinis pasien dengan dry eye syndrome dengan mesin pencari yang digunakan adalah Bitline dari PubMed, Cochrane, dan Embase. Terkait dengan bibliografiknya, yaitu tadi sudah saya jelaskan di awal, 55 penelitian yang didapat, artikel yang didapat ditambah 3, yaitu total 58. Kita eksklusi dan eksklusi, inklusi dan eksklusi, dan di eksklusi 22, akhirnya sisa 33. Dan ternyata kita cari lagi, ditambah 3 artikel yang kita temukan, dan kita eksklusi lagi, menjadi 16 artikel yang kita gunakan. Nah, ternyata di sini ada 20 artikel yang kita ambil, yaitu studi kualitatif dan studi kuantitatif sebanyak 2 artikel. Jadi total 22 artikel. Selanjutnya adalah did the review author to assess quality of the include studies. Selain Prisma, the Scottish Intercollegiate Guideline Network atau SIGN, Scientific Studies Quality Assessment System digunakan dalam mengevaluasi kualitas tinjauan sistematis dan meta-analisis ini. Dengan menggunakan skala 1++, 1+ dan 1- saja yang dipilih. What are the overall result of the review? Nah, kita bisa melihat dari tabel 1 tadi. Yang selanjutnya adalah can the result be applied to the local population? Yang pertama, kita bisa menerapkan ini di masyarakat enggak sih? Yang pertama yaitu era BPJS di Indonesia dalam formularium obat yang ditanggung BPJS tidak ada satupun merek suplemen omega 3 maupun omega 6 yang ditanggung BPJS. Yang kedua, poin kedua adalah sehingga masyarakat Indonesia harus membeli dengan uang pribadi untuk mengkonsumsi minyak ikan. Di sisi lain harga minyak ikan yang tinggi, bisa ratusan ribu, bahkan mungkin ada beberapa merek yang harganya jutaan. Yang selanjutnya, poin ketiga yaitu penggunaan air mata buatan. Misalnya, Sendoliters yang notabene harganya jauh di bawah suplemen omega 3, yakni sekitar 20 ribuan, itu di cover BPJS. Jadi masyarakat kita lebih cenderung menggunakan Sendoliters daripada omega 3. Selain dari segi ekonomi, dalam segi budaya masyarakat Indonesia sudah tersugesti dengan penggunaan obat tetes pada permasalahan dry eye syndrome. Jadi masyarakat kita itu sudah memilih bahwasanya lebih mantap menggunakan tetes air mata daripada meminum obat untuk mengatasi permasalahan permasalahan pada mata. And the benefit, what the harm and cost. Pada jurnal ini tidak disebutkan berapa besar biaya dan tidak menyebutkan besar manfaat serta kerugian yang ditimbulkan saat penyusunan systematic review ini. Selanjutnya adalah there is other information you would like to have seen. Informasi terkait dengan dosis, efek samping, dan interaksi tidak ada di jurnal ini. Sehingga penggunaan omega 3 dan omega 6 hingga saat ini belum ada penelitian yang mengenai dosis, efek samping, interaksi. Yang nantinya sarannya yaitu tinjauan sistematik ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Ya, kita harus mengingat Allah untuk memperbanyak mengingat Allah karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia karena itu adalah suatu penyakit. Itu dari Umar bin Khattab, tambahan saja dari saya.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.